Halo semua, jadi perkenalkan saya Nilu Putrinya Dewi yang saat ini menjadi dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif RSUP Sangla Denpasar dalam periode 24 Januari 2022 sampai 6 Maret 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas terkait opioid dalam manajemen nyeri. Nah, apa itu nyeri? Berdasarkan International Association for the Study of Pain pada tahun 2020, nyeri merupakan pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan yang disertai oleh kerusakan jaringan secara potensial dan secara aktual. Nah, dari mekanisme nyeri itu sendiri, yang pertama dari proses transduksi, yang merupakan pengubahan dari nociostimulus atau stimulus nyeri, yang stimulus ini dapat berasal dari mediator inflamasi seperti prostaglandin, histamin, kemudian substance P, kemudian dapat juga berasal dari proton seperti K+, H+, yang nantinya akan diubah menjadi suatu impuls. Kemudian yang kedua dari mekanisme nyeri yaitu transmisi, di mana dari impuls-impuls tersebut akan dihantarkan melalui dua jenis saraf, yang pertama yaitu alpha delta fiber, kemudian yang kedua dari C-fiber, di mana kedua jenis saraf ini memiliki karakteristik yang berbeda yang telah dibahas pada pembahasan dari nyeri itu sendiri. Kemudian dari nyeri ini akan dihantarkan oleh saraf-saraf tersebut ke dorsal horn dari medula spinalis. Nah, di dorsal horn medula spinalis ini akan terjadi proses modulasi. Modulasi dapat kita bagi jadi dua bagian, yaitu dari descending pathway dan juga gate control pathway. Dari gate control pathway ini sendiri itu terjadi akibat kita mengelus-elus atau menggosok-gosok dari bagian yang kita rasa nyeri. Nah, sehingga stimulus raba ini sendiri akan dihantarkan ke bagian dorsal column, di mana melalui dorsal column medial meniscus ini nantinya akan menstimulasi dari interneuron yang nantinya akan menekan dari stimulus nyeri ini di substansia gelatinosa. Nah, untuk descending pathway nanti akan kita bahas lebih dalam karena terkait dari kerja dari obat opioid yang kita bahas kali ini. Kemudian apabila nyeri tersebut masih stimulusnya masih cukup besar, maka dari stimulus nyeri tersebut akan lanjut ditransmisikan melalui spina thalamicus lateralis, kemudian menuju ke talamus. Dari talamus akan memberikan sinyal ke reticular formation, kemudian melalui jeras thalamocorticalis itu akan ke korteks, ke bagian sensori korteks, di mana nyeri ini nantinya akan dipersepsikan, di mana persepsi ini merupakan hasil akhir yang di mana kita akan merasa adanya suatu perasaan subjektif yang kita kenal sebagai nyeri. Kemudian nyeri ini juga akan dihantarkan ke sistem limbik, di mana akan menimbulkan suatu memori atau ingatan terhadap rasa nyeri tersebut. Nah, obat yang kita bahas yaitu opioid nantinya akan bekerja di descending pathway. Dari descending pathway itu sendiri, dimulai dari stimulasi terhadap periaqueductal grameter yang nantinya akan menghasilkan neurotransmitter seperti serotonin, norepinephrine, dan juga akan menghasilkan dari opioid endogen secara alami, seperti contohnya beta endorfin, dynorphin, dan juga enkepalin. Di mana dari dihasilkannya mediator neurotransmitter ini dan juga opioid endogen ini akan menekan dari stimulus nyeri sehingga proses transmisi nyeri tidak akan dilanjutkan, sehingga tidak akan adanya persepsi atau stimulasi nyeri tersebut tidak akan mencapai otak, sehingga kita tidak akan merasakan adanya nyeri. Nah, apa itu opioid? Kita kenal suatu tanaman yang namanya opium, di mana obat-obatan yang terbuat dari opium kita sebut sebagai opiat. Yang paling baik untuk kita pahami saat ini adalah morfin. Nah, beberapa obat-obatan yang memiliki properti seperti morfin atau kita sebut sebagai morphine-like, ini kita sebut sebagai opioid. Opioid ini mencakup semua substansi yang berasal dari eksogen, baik dia natural maupun bersifat sintetik, yang nantinya akan berikatan dengan reseptor opioid dan akan menghasilkan efek, setidaknya efek agonis.
Nah, untuk contoh yang natural sendiri, yaitu salah satunya adalah morfin, di mana dia murni terbuat dari opium ini sendiri. Kemudian ada yang semi-sintetik, dia bahan dasarnya dari opium, kemudian ditambahkan seperti metil, dimetilasi, kemudian ditambahkan asetil, sehingga menjadi senyawa baru. Seperti contohnya adalah metilmorfin, di mana ini adalah morfin yang dimetilasi, atau kita kenal sebagai kodein. Kemudian yang kedua adalah di asetilmorfin, ditambahkan asetil, di mana yang kita kenal sebagai heroin. Nah, untuk obat-obatan opioid yang bersifat sintetik ini sendiri adalah obat-obatan yang murni dibentuk di pabrik, jadi tidak menggunakan dari bahan dasar opium. Contohnya seperti fentanyl dan metadon. Kemudian, obat-obatan ini, baik dia natural, semi-sintetik, maupun sintetik, dia harus berikatan pada reseptor opioid. Nah, apa saja reseptor-reseptor opioid? Ada 4 jenis reseptornya. Yang pertama dari reseptor mu, yang memiliki efek analgesia, yang kita bagi jadi 2, yaitu mu1 untuk analgesia supraspinal analgesia, yaitu analgesia yang terjadi di tingkat otak, jadi di cerebral. Jadi untuk obat-obatan yang dapat melewati blood-brain barrier akan mempunyai efek supraspinal analgesia. Contohnya yang agonis terhadap reseptor ini seperti morfin. Kemudian efek lain dari reseptor mu, yaitu mu2, dapat menekan dari respirasi, dapat menimbulkan dari ketergantungan, dan juga menimbulkan muscle rigidity. Obat lain yang bersifat agonis terhadap reseptor ini juga seperti fentanyl. Kemudian reseptor yang kedua yaitu kappa, yang memiliki efek secara klinis yaitu sedasi dan juga spinal analgesia, seperti contohnya morfin dan butorphanol. Kemudian untuk reseptor delta sendiri bersifat analgesia, kemudian dia juga dapat bersifat epileptogenik. Kemudian untuk reseptor sigma, ini memiliki efek disporia, halusinasi, dan juga stimulasi dari respirasi. Contohnya yaitu pentazocin dan juga ketamin. Nah, selain obat-obatan yang bersifat agonis terhadap reseptor ini, ada juga obat-obatan yang bersifat antagonis terhadap reseptor ini. Seperti contohnya yaitu naloxone, naltrexone, dan juga nalvenin. Di mana dari ketiga obat ini bersifat antagonis terhadap semua reseptor, namun memiliki kecenderungan lebih antagonis ke reseptor, salah satunya yaitu dari naloxone sendiri, yaitu lebih sensitif terhadap reseptor mu. Kemudian obat jenis lain yaitu obat yang bersifat agonis-antagonis, di mana dia pada satu reseptor bersifat agonis, pada reseptor lainnya dia bersifat antagonis. Contohnya seperti buprenorphine. Ini buprenorphine bersifat agonis terhadap mu reseptor, namun antagonis terhadap kappa reseptor. Sementara untuk butorphanol ini bersifat agonis terhadap kappa, sementara sebaliknya dia antagonis terhadap mu reseptor. Kemudian ada obat-obatan yang bersifat partial agonis, di mana dia bersifat agonis, namun efek yang ditimbulkan dari ikatan terhadap reseptor tersebut tidak sekuat obat yang full agonis seperti morfin. Nah, kemudian di mana saja dari reseptor-reseptor opioid tersebut tersebar dalam tubuh kita? Yang pertama yaitu di susunan saraf pusat seperti otak, batang otak, kemudian medula spinalis. Kemudian ada juga di jaringan perifer seperti di sistem gastrointestinal. Nah, keberadaan reseptor-reseptor ini di dalam tubuh justru akan menimbulkan beberapa efek samping dari pemberian dari opioid ini sendiri, karena reseptor yang dituju ada di banyak target. Seperti saja contohnya pemberian opioid ini dapat menyebabkan konstipasi akibat stimulasi pada reseptor yang berada di saluran cerna. Nah, oleh karena itu saat ini telah ada obat-obatan yang memang bersifat selektif terhadap reseptor yang ada di sistem saraf pusat saja, seperti contohnya alfimofan dan juga metilnaltrexone. Nah, bagaimana mekanisme kerja dari opioid ini sendiri? Mekanisme kerjanya bekerja di dua tempat, yaitu di presinaps dan postsinaps. Pertama, dari opioid, ini akan berikatan dengan reseptor opioid. Nah, berikatannya dengan reseptor ini akan memblok dari channel kalsium. Blok dari channel kalsium ini menyebabkan tidak dapat keluarnya
mediator-mediator yang nantinya berfungsi untuk menstimulasi atau menghantarkan nyeri ini seperti CGRP, glutamat, dan juga substance P. Sehingga apabila mediator-mediator ini tidak dikeluarkan dari presinaps, maka dari channel kalsium maupun channel natrium seperti AMPA dan juga NMDA dan juga NK1 dan CGRP R protein ini tidak akan terbuka, tidak akan bekerja sehingga dari kalsium dan juga natrium tidak dapat masuk ke postsinaps. Hal ini menyebabkan potensial aksi dari presinaps tidak akan dilanjutkan ke postsinaps, sehingga terjadinya terputusnya stimulus sampai di sini. Kemudian yang kedua dari opioid ini bekerja pada reseptor opioid di postsinaps, di mana ikatannya dengan reseptor ini akan menyebabkan ion kalsium keluar, keluar sehingga di dalam intrasel si postsinaps ini akan terjadi penurunan dari jumlah ion kalium. Nah, penurunan dari ion kalium ini akan menyebabkan proses yang kita sebut sebagai hiperpolarisasi. Kemudian bagaimana farmakokinetik dari opioid ini sendiri? Di mana farmakokinetik sendiri kita kenal menjadi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Dari absorpsinya sendiri, opioid sebenarnya baik diabsorpsi baik melalui subkutan maupun intramuskular, oral maupun transdermal. Beberapa obat yang memang tersedia dalam bentuk subkutan dan intramuskular seperti contohnya morfin, hidrocodon, kemudian obat-obatan yang tersedia dalam bentuk oral, morfin juga tersedia, metadon, kemudian tramadol juga tersedia dalam bentuk oral, dan tersedia juga obat-obatan dalam bentuk transdermal seperti contohnya fentanyl sitrat. Kemudian untuk distribusinya sendiri ini tergantung dari sifat dari obatnya itu sendiri. Jadi tergantung dari sifat protein bindingnya sendiri, kemudian keterlalutannya dalam lemak, dan juga kadar non-ionized fraction-nya. Jadi seperti contoh saja fentanyl di mana memiliki lipid solubility yang lebih tinggi dibandingkan morfin. Sehingga untuk distribusinya sendiri lebih cepat, untuk onset kerjanya sendiri lebih cepat. Dan durasi kerjanya juga akan menjadi lebih cepat habis, jadi lebih cepat selesai dari durasi kerjanya fentanyl. Kemudian binding protein ini sendiri berkaitan dengan jumlah dari free drug yang dapat bekerja di dalam tubuh kita. Nah, selain itu untuk distribusi dari opioid sendiri dipengaruhi oleh first fast uptake yang sebagian besar terjadi di paru untuk obat-obatan fentanyl, di mana obat-obatan ini akan disimpan sementara di jaringan-jaringan yang memiliki vaskularisasi yang kaya vaskularisasi seperti paru. Kemudian ketika kadarnya di dalam darah sudah rendah, dia akan perlahan-lahan masuk lagi ke dalam darah. Itu kita sebut sebagai first fast uptake. Kemudian untuk metabolismenya sendiri, sebagian besar di metabolisme di hati oleh cytochrome P, yang nantinya akan menjadi glucuronide, kemudian dan bentuk-bentuk inaktif lainnya. Kemudian dari obat-obatan yang bersifat prodrug seperti kodein dan juga tramadol, ini akan diaktifasi oleh sitokrom tertentu yang ada di hati sehingga akan membentuk dari obat bentukan aktifnya. Kemudian dari ekskresinya sendiri akan diekskresi melalui urin, sehingga pada pasien-pasien yang memiliki gagal ginjal itu akan memperpanjang durasi dari kerja opioidnya sendiri. Kemudian bagaimanakah efek dari opioid ini terhadap sistem organ? Yang pertama kita bahas dari cerebral, di mana secara umum opioid ini akan menurunkan dari konsumsi oksigen atau kita sebut CMRO2, cerebral metabolism rate of oxygen. Kemudian dia juga akan menurunkan dari cerebral blood flow, cerebral blood volume, dan juga akan menurunkan dari tekanan intrakranial. Namun, dia dapat meningkatkan dari tekanan intrakranial namun tidak terlalu signifikan, bahkan tidak bermakna secara klinis pada kasus-kasus seperti tumor maupun trauma kepala. Dikatakan apabila dibandingkan dengan kondisi pasien yang terintubasi dengan kurangnya anestesi yang dalam,
itu lebih tinggi terjadinya peningkatan tekanan TIK dibandingkan dengan penggunaan dari opioid ini sendiri. Kemudian dari EEG sendiri, secara umum opioid tidak berpengaruh merubah dari kelistrikan dari otak itu sendiri. Namun pada obat meperidin atau kita kenal sebagai petidin, ini dapat diubah dari metabolitnya, yaitu membentuk normeperidin. Ini akan dapat menimbulkan terjadinya kejang pada pasien, yang mana kejang ini sendiri akan menimbulkan perubahan daripada gambaran EEG pada pasien. Kemudian, opioid dapat menyebabkan mual muntah melalui stimulasi pada chemoreceptor trigger zone yang terletak di area postrema di dekat fourth ventricle dari otak itu sendiri. Nah, pada penggunaan opioid yang jangka panjang seperti pada penggunaan opioid untuk pain pada kanker, itu justru dapat menimbulkan hyperalgesia yang kita sebut sebagai opioid-induced hyperalgesia, di mana pasien akan merasakan rasa nyeri yang disebabkan oleh stimulus yang seharusnya tidak menyebabkan nyeri seberat itu. Jadi dia akan merasakan rasa nyeri yang berlebihan pada stimulus yang memang menyebabkan nyeri yang ringan. Kemudian selanjutnya pada sistem kardiovaskular, efek langsung dari opioid ini minimal. Namun beberapa efek dapat ditimbulkan pada dosis tinggi morfin dan juga fentanyl seperti vagus nerve mediate bradycardy. Jadi dia akan ada bradycardy akibat stimulasi dari nervus vagus. Kemudian dapat juga menekan dari kontraktilitas jantung, bahkan menurunkan dari cardiac output apabila dikombinasikan dengan obat-obat anestesi lain, seperti contohnya dikombinasikan dengan nitrous oxide. Kemudian dapat juga menurunkan dari arterial blood pressure atau dari tekanan darah. Namun mekanisme ini lebih diakibatkan oleh adanya bradikardi atau venodilatasi atau penurunan dari refleks simpatik akibat dari opioid ini sendiri. Nah, opioid juga dapat menurunkan dari systemic vascular resistance apabila diberikan dalam bolus untuk obat-obat tertentu seperti meperidin, hydromorphone, dan morfin. Hal ini karena ketiga obat ini dapat menghasilkan dari histamin, di mana histamin ini akan menyebabkan dari vasodilatasi sehingga menurunkan dari systemic vascular resistance. Untuk itu dapat ditangani dengan menggunakan infus, cairan, maupun pemberian vasopresor. Nah, kemudian untuk sistem organ lain yang dipengaruhi yaitu sistem respirasi, di mana kematian terbanyak akibat opioid ini disebabkan oleh gangguan pada sistem respirasi, di mana opioid menekan dari ventilasi, menurunkan dari respiratory rate, kemudian akan terjadi peningkatan dari tekanan parsial CO2 dan terjadi shifting response dari CO2. Nah, seperti lihat di grafik ini, bahwa yang hijau dalam kondisi normal, ketika kondisi normalnya tekanan CO2 misalnya sudah mencapai 50, maka seharusnya volume ventilasi dari alveolus itu sudah meningkat sampai 15 liter per menit. Namun pada pasien yang mengkonsumsi dari opioid ini sendiri dapat mengalami shifting ke arah kanan, di mana pada PaCO2 50 ini pasien bahkan merespon dengan volume ventilasi yang masih di bawah 5. Nah, respon ini diakibatkan oleh adanya stimulasi atau adanya penekanan pada respiratory center di brainstem sehingga menyebabkan tumpulnya atau unresponsive-nya dari center dari respirasi ini terhadap peningkatan dari tekanan CO2. Kemudian pada obat-obatan yang 3 tadi, hydromorphone, petidin, dan juga morfin, ini dapat menyebabkan terjadinya bronkospasme akibat diinduksi oleh adanya histamin. Kemudian pada pemberian fentanyl dalam dosis yang besar ini dapat menimbulkan rigiditas pada dinding dada, di mana rigiditas ini cukup menyulitkan kita untuk melakukan ventilasi baik dengan bagging, itu juga dapat mengalami kesulitan.
Nah, hal ini dapat diatasi dengan pemberian neuromuscular blocking agent seperti rocuronium atau atracurium. Kemudian, bagaimana efeknya pada sistem gastrointestinal? Dia dapat menyebabkan konstipasi akibat adanya perlambatan dari motilitas usus dan juga menurunnya dari peristaltik. Kemudian dia juga dapat menyebabkan biliary colic akibat adanya kontraksi dari sphincter Oddi. Nah, respon-respon ini dapat ditanggulangi dengan pemberian antagonis dari opioid yaitu naloxone. Pada pasien-pasien yang terapi jangka panjang opioid, efek terhadap gastrointestinal ini dikatakan dapat mengalami toleransi. Jadi pasien tidak mengalami efek tersebut kecuali pada efek konstipasi. Kemudian efek lain dari opioid yang pertama yaitu opioid dapat melewati dari plasenta sehingga dapat mendepresi dari neonatus. Kemudian pada kasus overdosis opioid dapat menyebabkan overdosis yang kita kenal sebagai triasnya, adanya miosis, kemudian hipoventilasi dan juga koma. Kemudian dapat juga terjadi toleransi dan dependensi, di mana ketergantungan ini akan terjadi dalam waktu 25 hari. Nah, bagaimana mekanisme dari terjadinya dependensi ini? Di mana secara fisiologis pertama kita kenal adanya inhibitory neuron di nukleus accumbens, di mana dari inhibitory neuron ini akan menghasilkan GABA. GABA akan menghambat dari presinaps untuk menghasilkan dopamin, kemudian sehingga dopamin ini tidak dapat berikatan di postsinap. Nah, pada kondisi adanya opioid, baik endogen maupun eksogen, seperti contohnya endorfin, ini akan berikatan dengan reseptor-reseptor opioid seperti reseptor mu, kappa, maupun delta yang ada di inhibitory neuron. Sehingga neuron ini akan diinhibisi dan tidak akan dihasilkan dari GABA. Sehingga inhibisi yang tadinya terjadi di presinaps ini akan hilang. Dari presinaps dapat menghasilkan dopamin. Kemudian dari dopamin ini akan menyebabkan seseorang menjadi senang, happy. Nah, ada beberapa teori terkait dari adanya toleransi ini. Yang pertama yaitu berkurangnya sensitivitas dari reseptor-reseptor opioid ini. Kemudian yang kedua yaitu dalam regulasi, di mana berkurangnya jumlah dari reseptor opioid ini. Sehingga kita membutuhkan jumlah yang lebih banyak untuk tetap menimbulkan respon euforia atau senang tersebut. Nah, kita bahas satu persatu obat-obatan yang obat-obat opioid yang memang sering kita gunakan. Pertama dari morfin, di mana efek analgesianya ini termasuk analgesia yang kuat. Kita gunakan pada nyeri-nyeri akut dan pada step 3 dari step ladder pattern WHO untuk penanganan nyeri. Di mana analgesia dari morfin ini sendiri efektif untuk mengobati nyeri-nyeri yang berasal dari visceral dibandingkan dengan obat-obatan yang non-opioid. Kemudian dapat diberikan secara intramuskular dengan onset kerja 15-30 menit dengan puncaknya berada dalam plasma dalam 45-90 menit. Untuk durasi kerjanya yaitu selama 4 jam. Kemudian apabila kita memberikan secara intravena, maka puncaknya akan mencapai 15-30 menit dan sering digunakan dalam bentuk intravena ini sebagai penanganan nyeri perioperatif, terutama postoperatif. Namun apabila dilihat dalam konsentrasi plasma itu kurang dari 0,1% dari morfin yang dapat mencapai CNS. Nanti kita bandingkan dengan jumlah fentanyl yang dapat mencapai CNS. Hal ini berkaitan dengan tingkat kelarutannya di dalam lemak. Kemudian dari metabolismenya sendiri, yaitu nantinya akan dimetabolisme menjadi morfin 3-glucuronide dan juga morfin 6-glucuronide. 80%, 70-85% itu akan menjadi morfin 3, kemudian 5-10%-nya akan menjadi morfin 6, di mana morfin 3 ini bentuknya inaktif, sementara morfin 6 ini adalah bentuk aktifnya. Bahkan dia memiliki potensi 650 kali lebih poten dibandingkan dengan morfinnya itu sendiri. Nah, kemudian untuk eliminasinya sendiri, itu salah satunya diekspresikan lewat urin, baik morfin dalam bentuk yang masih aktif seperti morfin 6 ini, dan dalam bentuk yang inaktif. Namun eliminasi utamanya dari plasma yaitu melalui proses metabolisme yang berlangsung di hati.
Kemudian untuk dosis-dosisnya sendiri, untuk pemberian intramuskular kita dapat berikan dalam dosis 0,05 sampai 0,2 mg per kilo. Kemudian dalam bentuk IV kita dapat berikan 0,03 sampai 0,15 mg per kilo. Kemudian morfin ada dalam bentuk oral. Kita dapat berikan dalam dosis 15 sampai 50 mg per kilo sesuai dengan kebutuhan pasien dan respon pasien terhadap nyeri tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah meperidin atau petidin, di mana dia bekerja pada reseptor mu dan juga reseptor kappa dengan potensi yang dimiliki hanya 1/10 dari morfin ini sendiri, namun memiliki efek samping yang sebanding dengan morfin. Nah, dia memiliki properti yang seperti atropin, sehingga dalam kasus-kasus pemberian petidin ini dapat meningkatkan dari heart rate. Kemudian untuk meperidin setelah dimetabolisme akan menjadi dari mormeperidin, di mana hal ini dapat menyebabkan terjadinya kejang. Nah, kejang-kejang ini umumnya terjadi pada pemberian petidin dalam jangka waktu lebih dari 3 hari, terutama pada pasien yang memiliki gangguan ginjal. Kemudian durasi kerjanya dari petidin sendiri 2-4 jam, dengan waktu paruh eliminasinya 3-5 jam. Petidin saat ini banyak digunakan untuk obat-obatan anti-shivering karena aktivitasnya pada reseptor kappa. Dengan dosis untuk anti-shivering ini yaitu sebanyak 10-25 mg. Kemudian selanjutnya yaitu fentanyl, di mana fentanyl ini memiliki potensi 75-125 kali lebih tinggi daripada morfin. Kemudian untuk pemberian secara IV, onset kerjanya jauh lebih cepat dan juga durasi kerjanya lebih cepat juga habis. Jadi durasi kerjanya lebih singkat. Hal ini berkaitan dengan kemampuan dari fentanyl ini sendiri untuk melewati blood-brain barrier dibandingkan dengan morfin, karena terkait dengan keterlalutannya di dalam lemak tadi. Kemudian 75% dari fentanyl ini akan mengalami first pass uptake di paru-paru. Kemudian ketika sudah di metabolisme, dia akan menjadi oleh endemethylation, dia akan menjadi bentuk tidak aktifnya. Kemudian untuk waktu paruh eliminasinya sendiri, justru waktu paruhnya lebih lama daripada morfin. Yang tadi morfin 4 jam, ini fentanyl bisa lebih lama. Nah, kenapa bisa lebih lama? Padahal durasi kerjanya lebih singkat, onset kerjanya lebih cepat. Hal ini berkaitan dengan volume distribusi atau VD yang dimiliki oleh fentanyl sendiri, yaitu volume distribusinya lebih besar karena dia lebih larut dalam lemak. Di mana konsentrasi dari plasma itu sendiri, dia akan dipertahankan dengan adanya uptake dari jaringan-jaringan yang tadi tempat first pass uptake-nya, yaitu dari paru-paru. Kemudian untuk penurunan clearance-nya sendiri itu akan terjadi pada orang tua yang akan menyebabkan prolong dari half-life-nya, bukan perubahan dari VD-nya. Kemudian untuk dosisnya sendiri yaitu untuk intraoperatif sejumlah 2-50 mikrogram per kilo, sementara untuk postoperatif 0,5 sampai 1,5 mikrogram per kilo. Kemudian terakhir naloxone, di mana mekanisme kerjanya secara kompetitif antagonis terhadap kappa, mu, dan juga delta reseptor, terutama mu. Kemudian penggunaannya secara klinis yaitu digunakan untuk overdosis dari opioid, kemudian adanya respiratory distress misalnya durante operasi. Onset kerjanya cepat 1-2 menit dengan durasi 30-45 menit. Efek sampingnya tentunya adanya reversal terhadap analgesia yang kita harapkan dari pemberian opioid sehingga menimbulkan stimulasi pada simpatis. Untuk dosis pemberiannya sendiri yaitu untuk orang yang pertama kali menggunakan opioid kita berikan 0,4-2 mg. Untuk orang yang telah menggunakannya biasa atau lebih dari 1 kali, kita berikan dosis dalam 0,04-1 mg. Dapat dititrasi setiap 3-5 menit. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.